Halo Sobat 5, balik lagi nih sama kita. Di sini kita bakal membahas apa motivasi yang dimiliki beberapa orang untuk mengatasi kegagalan. Nama kegagalan sudah cukup untuk membuat kita berhenti dan berjuang untuk sukses. Terlepas dari keuntungan materi yang dapat diperoleh, seseorang sebagai hasil dari kesuksesannya, karena kegagalan adalah kata yang menyeratkan kekurangan dan kerugian, dan kesuksesan adalah kata yang menyeratkan kesempurnaan dan pujian. Kegagalan dan kesuksesan adalah dua sisi dari mata uang yang sama. Meskipun sekilas keduanya tampak saling bertentangan, namun nyatanya mereka saling berhubungan jika dipikir-pikir, berdasarkan pengalaman dan kehidupan nyata. Sukses adalah jalan hidup yang Allah inginkan untuk menjadi tujuan setiap orang beriman. Dia telah menciptakan alam semesta dan menaklukkannya untuk memenuhi tujuan ini. Dia segala puji bagi Allah telah memerintahkan manusia untuk percaya dan telah memintanya tunduk sepenuhnya kepadanya. Karena kita tidak bisa menjadi apapun selain menjadi hamba Allah, dan Allah telah menjadikan itu tujuan penciptaan, seperti yang disebutkan dalam surat berikut. Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia kecuali bahwa mereka harus menyembahku. Quran Surat Al-Dhariyat ayat 56. Dan dia telah berjanji bahwa orang yang mati mengikuti jalan ini akan menjadi orang yang sukses, dan lainnya akan menjadi pecundang. Dan siapapun yang dihapus jauh dari neraka dan masuk surga, dia memang berhasil. Al-Imran ayat 185. Jadi sukses adalah kisah hidup tujuan Allah menciptakan alam semesta ini. Dia hanya mengirim Rasul dan menurunkan kitab untuk memanggil orang-orang untuk mencapai kesuksesan sejati di hadapan Allah. Dia telah menetapkan hal-hal tertentu untuk memotivasi kita untuk mencapai kesuksesan di dunia ini dan di akhirat. Dia memutuskan kegembiraan kekal dan abadi bagi mereka yang lulus ujian iman dan penyerahan penuh, dan mematuhi untuk jalan itu dan mati mengikutinya. Lalu orang yang akan diberikan catatan di tangan kanannya akan berkata, "Ini baca catatan saya. Sesungguhnya saya yakin bahwa saya akan memenuhi catatan saya." Jadi dia akan hidup menyenangkan di surga yang tinggi, bahwa di tandan kadarnya akan rendah dan di dekat tangan. Makan dan minum dengan nyaman untuk apa yang telah kamu kirimkan sebelum kamu di masa lalu. Al-Haqqah 19-24. Al-Quran menggambarkan keadaan mereka yang menolak untuk mengikuti jalan kesuksesan dan bersikeras mengikuti jalan kejahatan dan kegagalan, dan menggambarkan situasi mereka pada hari ketika hasil akan ditunjukkan dan akan diketahui siapa yang berhasil dan siapa yang gagal. Tetapi bagi dia yang akan diberikan catatannya di tangan kirinya akan berkata, "Seandainya aku tidak diberikan catatanku, dan bahwa saya tidak pernah tahu bagaimana catatan saya, apakah itu akan menjadi akhir kematian saya? Kekayaan saya tidak membantu saya, kekuatan saya dan argumen untuk membela diri telah hilang dariku." Al-Haqqah 25-29. Allah, semoga dia dimuliakan dan ditinggikan, menetapkan kehidupan yang baik di dunia ini bagi orang-orang yang mengikuti jalan kesuksesan. Dia berkata, "Barang siapa mengerjakan kebenaran, baik laki-laki atau perempuan, sementara dia adalah seorang mukmin sejati, sesungguhnya kepada kami akan memberikan kehidupan yang baik di dunia ini dengan kehormatan, kepuasan, dan rezeki yang sah. Dan kami pasti akan memberi mereka hadiah sebanding dengan yang terbaik dari apa yang biasa mereka lakukan, yaitu surga di akhirat." An-Nahl ayat 97. Ibnu Katsir berkata, ini adalah janji Allah kepada orang yang beramal salih, bahwa Allah akan memberinya kehidupan yang baik di dunia ini, dan kehidupan yang baik mencakup segala jenis kenyamanan dan kesenangan. Diriwayatkan dari Ibnu Abbas dan lainnya bahwa mereka menafsirkannya sebagai ketentuan yang baik halal. Dan diriwayatkan dari Ali bin Abi Thalib bahwa dia menafsirkannya sebagai kepuasan makna. Ali Ibnu Abi Talha berkata, meriwayatkan dari Ibnu Abbas bahwa itu berarti kebahagiaan. Pandangan yang benar adalah bahwa kehidupan yang baik mencakup semua hal ini. Tafsir Al-Quran Al-Zim 601. Bicara yang menurut Muslim harus hidup sepanjang hidupnya, yang memulai dengan dasar pemahaman ini niscaya akan dibawa menuju kesuksesan dan prestasi dalam segala urusannya, baik agama maupun duniawi, karena mukmin tahu bahwa ia dituntut untuk menegakkan kebenaran dan keadilan di dunia ini, seperti yang dikatakan Allah.
Memang kami telah mengirimkan utusan kami dengan bukti-bukti yang jelas dan mengumpulkan dengan mereka kitab suci dan keseimbangan bahwa umat manusia dapat menjaga keadilan. Al-Hadits 25. Keberhasilan seorang individu merupakan bagian dari keberhasilan umat dalam mencapai keadilan. Dan orang beriman juga mendengar perkataan Nabi yang berkata, Allah mencintai ketika salah satu dari Anda melakukan sesuatu, bahwa dia harus melakukannya dengan baik. Diriwayatkan oleh Ibu Ya'la dan digolongkan sebagai hasan oleh Al-Albani berdasarkan bukti yang menguatkan di Al-Silsilah Al-Sahihah. Melakukan sesuatu dengan baik adalah salah satu pilar kesuksesan. Motivasi ini adalah semua hal yang mempersiapkan orang percaya untuk mencapai tingkat kesuksesan tertinggi. Dia selalu berusaha untuk mengembangkan bakatnya dan mempelajari keterampilan yang berguna dan mengembangkan dirinya di tingkat pendidikan, moral, sosial, dan ekonomi. Dia tahu bahwa orang percaya yang sukses dan gigi lebih baik daripada orang yang malas dan malas, yang tidak mendapatkan apa-apa dari kemalasannya kecuali kerugian dalam hal duniawi dan agama. Diriwayatkan dari Abu Hurairah bahwa Nabi SAW bersabda, orang mukmin yang kuat lebih baik dan lebih dicintai Allah daripada mukmin yang lemah, meskipun keduanya baik. Bersungguh-sungguhlah dalam hal-hal yang bermanfaat bagimu dan mohonlah pertolongan kepada Allah. Serta jangan sekali-kali kamu bersikap lemah. Jika kamu tertinggal sesuatu, maka janganlah kamu mengatakan, seandainya aku berbuat demikian, pastilah tidak akan begini atau begitu. Tetapi katakanlah, ini telah ditakdirkan oleh Allah, dan Allah berbuat sesuai dengan apa yang dikehendaki. Karena sesungguhnya perkataan seandainya akan membuka pintu berbuat setan. Hadis riwayat Muslim. Ibnu Al-Qayyim bersabda bahwa kebahagiaan seseorang terletak pada pencariannya yang akan bermanfaat baginya di kehidupan ini dan di akhirat. Dan perjuangan ini berarti mengerahkan upaya dan melakukan yang terbaik. Karena perjuangan yang perbuatan seseorang hanya bisa dengan bantuan Allah dan atas kemauan dan dukungannya. Dia memerintahkan untuk mencari pertolongannya, sehingga dia akan bertindak sesuai dengan makna ayat tersebut. Kami beribadah, dan kami meminta bantuannya untuk masing-masing dan segalanya. Al-Fatihah ayat 5. Perjuangan untuk apa yang bermanfaat baginya adalah ibadah kepada Allah yang tidak dapat dilakukannya kecuali dengan bantuannya. Maka dia memerintahkan untuk menyembahnya dan mencari pertolongannya. Kemudian dia bersabda, dan jangan merasa putus asa, karena merasa tidak berdaya itu bertentangan dengan memperjuangkan apa yang menguntungkannya, dan itu bertentangan dengan mencari pertolongan Allah. Orang yang memperjuangkan apa yang mencari menguntungannya dan mencari pertolongan Allah adalah kebalikan dari orang yang merasa tidak berdaya. Jadi ini mengatakan kepadanya, sebelum apa yang telah ditetapkan terjadi, tentang apa yang merupakan salah satu cara terbesar untuk mencapai pencapaian, itu yang memperjuangkan sambil mencari pertolongan dari yang di tangan yang mengendalikan segala sesuatu. Dari siapa mereka datang dan kepada siapa mereka akan kembali. Jika dia tidak mencapai apa yang tidak ditetapkan untuknya, maka dia mungkin merasakan salah satu dari dua hal: ketidakberdayaan yang membuka pintu untuk pekerjaan syaitan, sehingga rasa ketidakberdayaannya menuntun untuk mengatakan jika saja. Tapi di sana tidak ada gunanya mengatakan seandainya. Dalam hal ini, melainkan buka pintu untuk menyalakan panik, ketidakpuasan, penyesalan, dan kesedihan. Dan semuanya adalah pekerjaan syaitan. Begitu Nabi melarang kita untuk membuka pintu untuk karyanya dengan cara ini, dan menyuruh kita untuk mengadopsi pilihan kedua, yaitu melihat pada ketetapan ilahi dan mengingatnya. Karena jika itu ditetapkan untuknya, itu tidak akan pernah luput darinya, dan tidak ada yang bisa mencegahnya untuk mencapainya. Oleh karena itu ia berkata, jika sesuatu menimpa Anda, jangan katakan, jika saja saya telah melakukan ini dan itu akan terjadi. Lebih baik mengatakan, Allah telah menetapkan dan apa yang dia kehendaki dia lakukan, dan dia mengajarinya apa yang akan menguntungkannya. Dalam kedua kasus, apakah dia mendapatkan apa yang dia inginkan atau tidak? Oleh karena itu, hadis ini adalah salah satu yang tidak pernah dapat dilakukan seorang tanpanya. Dengan pemikiran ini, seseorang dapat mengatasi setiap rintangan dan setiap kegagalan, dan tidak ada yang tidak dapat dicapai. Tidak akan ada batasan untuk harapannya, dan tidak ada akhir untuk ambisi dan tekadnya.
Sebaiknya dia akan menyadari bahwa kegagalan adalah tanda seseorang yang berjuang, karena yang berjuang adalah orang yang mungkin gagal. Tetapi orang yang tidak melakukan apa-apa dan malas tidak akan gagal atau berhasil. Upaya pasti harus mengarah pada kesuksesan suatu hari nanti. Biarkan jika itu masih jauh. Jadi dia harus mengambil kegagalan sebagai langkah menuju kesuksesan. Belajar dari itu, penyebab kekurangan, dan mencoba untuk mengatasinya dan meluruskannya, sehingga dia menjadi lebih kuat dari sebelumnya, sampai dia mencapai kesuksesan yang diperjuangkan. Pintu taubat yang dibukakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi mereka yang melakukan kesalahan dan gagal adalah pendorong lain untuk mengatasinya dan mencapai kesuksesan. Terutama jika orang yang gagal belajar dari pengalamannya. Salah seorang salaf berkata, dosa yang menghasilkan kerendahan hati dan penyesalan lebih baik daripada ketaatan yang menghasilkan kekaguman dan kesombongan. Akhirnya, dengan semua motivasi untuk mencapai kesuksesan dari mengatasi masalah, tidak ada alasan untuk tidak aktif atau malas. Caranya mudah, dan yang Anda butuhkan hanya tekad, kemauan, dan kebijaksanaan. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, semua umatku akan masuk surga kecuali mereka yang menolak. Hadis riwayat Bukhari. Terima kasih sudah mengklik video ini. Jangan lupa like dan share ke teman-teman kalian. See you soon and goodbye.